Komisi 13 DPR RI melaksanakan rapat kerja perdana dengan Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham hari ini. Pokok materi yang akan ada atau didiskusikan mengenai pengenalan lembaga hingga persoalan anggaran kementerian. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Rona Marina, langsung dari DPR RI Senayan, Jakarta. Rona, seperti apa berjalannya agenda Raker Komisi 13 bersama Kementerian HAM hari ini? Ya baik Marcel, sekitar 10 menit yang lalu baru saja selesai rapat kerja antara Komisi 13 DPR RI bersama dengan Menteri Hak Asasi Manusia atau Menham Natalius Pigai. Di mana memang agenda ini berlangsung sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat tadi, dan tadi kami melihat kedatangan dari Natalius Pigai ini hanya didampingi oleh beberapa dari staf kementeriannya saja, karena hingga saat ini nomenklatur dari Kementerian Hak Asasi Manusia ini juga masih berproses begitu ya. Tadi kami melihat bahwa Natalius Pigai ini didampingi oleh Wamenham, dan kemudian ada juga didampingi oleh staf susnya hingga didampingi dengan satu dirjen saja. Dan tadi Natalius Pigai juga tidak mengatakan apapun ketika akan masuk ke dalam ruang rapat. Namun tadi ketika rapat berlangsung ini, Marcel, ini berlangsung bahwa Natalius Pigai ini merincikan terkait dengan anggaran apa saja yang akan ia gunakan untuk 5 tahun program pada Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Di mana Natalius Pigai ini juga melaksanakan atau melakukan perkenalan terlebih dahulu bersama dengan Komisi 13 DPR RI, di mana memang hari ini merupakan rapat perdananya bersama dengan Komisi 13 DPR RI. Natalius Pigai di sini merinci terkait dana yang ia butuhkan untuk kementeriannya yang sempat viral belakangan ini sebesar 21 triliun rupiah. Di mana Natalius Pigai mengatakan bahwa semisal dirinya memiliki staf sebanyak 2.544 orang, maka nantinya akan menganggarkan sekitar 353 miliar untuk gajinya, sedangkan untuk tunjangannya ini akan menganggarkan sekitar 596 miliar. Jadi jika ditotal ini hanya untuk gaji dan tunjangan para stafnya saja yang sebanyak 2.500 sekian ini membutuhkan dana sekitar 1,2 triliun rupiah. Sedangkan untuk seperti 8 triliun rupiah lainnya ini dibutuhkan untuk nantinya bisa dibagi ke kantor wilayah-wilayah yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Natalius Pigai juga mengatakan bahwa dirinya ini berencana ingin membangun 200 program kerja ke depannya sehingga membutuhkan dana yang cukup fantastis begitu ya. Dan selain itu juga Natalius Pigai mengatakan bahwa jika diizinkan dirinya pun juga akan membangun atau membentuk atau membuat program kerja sebanyak 1000-an. Marcel. Rona, lalu bagaimana respons dari Komisi 13? Apakah anggaran ini bisa disetujui dengan cepat begitu? Ya baik Anggi, terkait dengan persetujuan dari Komisi 13 ini memang belum ya untuk hari ini, karena ini memang merupakan rapat perdana antara Komisi 13 DPR RI bersama dengan Menham Natalius Pigai. Namun tadi memang ada beberapa komentar dari para anggota Komisi 13 DPR dan juga termasuk ini salah satu yang menarik adalah komentar dari mantan Menkumham Yasona Laoly yang mengatakan bahwa Natalius Pigai ini tidak boleh hanya berbekal semangat saja untuk membuat anggaran kementeriannya ke depannya, dan juga Natalius Pigai ini harus dinilai bisa lebih realistis lagi untuk memberikan rincian anggaran-anggaran, termasuk harus lebih detail lagi untuk merincikan anggaran-anggaran yang akan dipakai pada kementeriannya ke depannya. Di mana memang rincian-rincian tersebut juga harus jelas akan diserahkan kemana saja, karena tadi Natalius Pigai juga tidak merincikan terkait 200 program lainnya yang akan digalakkan pada masa pemerintahan atau Kabinet Merah Putih ini, karena Natalius Pigai tadi hanya menyebutkan ada satu program unggulannya saja, yakni membangun Universitas HAM internasional begitu. Dan memang tadi juga Yasona Laoly ini menekankan bahwa memang semasa ia menjadi Menkumham pada periode kabinet sebelumnya, yakni pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo ini, Yasona Laoly mengatakan bahwa pada masanya ini 10 tahun ia menjabat dahulu ini membutuhkan dana 18,3 triliun rupiah, dan itu terhitung pada dari awal masa awalnya ia menjabat sebagai Menkumham dahulu. Yasona menekankan bahwa memang anggaran terbesar ini digunakan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat, sehingga memang seharusnya Natalius Pigai nantinya ke depannya harus berfokus pada masalah-masalah yang belum terselesaikan sebelumnya, seperti misalnya masalah-masalah yang terjadi pada keluarga korban HAM, ini juga harus diselesaikan, dan juga anggarannya seharusnya dimasukkan ke dalam anggaran-anggaran
ke situ terlebih dahulu begitu ya, tidak hanya berfokus pada satu program saja. Dan tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu anggota Komisi 13 yang lainnya dari fraksi PDIP, Andreas Hugo Pariera, yang juga sudah memberikan pernyataannya terkait dengan dana yang diminta oleh Menham Natalius Pigai sebesar 21 triliun rupiah. Berikut pernyataannya. Ya, justru itu kan artinya yang namanya minta ya semua orang juga bisa menyampaikan itu gitu. Cuma kan nanti itu harus dibahas kembali gitu. Artinya di pemerintahan, di lingkungan pemerintahan, bukan juga dengan DPR nanti gitu. Akan sulit nggak terrealisasi untuk sampai 21 T untuk satu kementerian aja? Ya tergantung seberapa jauh keuangan negara ini kan masih banyak hal-hal lain juga yang perlu untuk untuk pengeluaran dari negara ini gitu. Banyak program-program makan siang ini bergizi dan ya tahun depan ini harus bayar hutang negara. Masih banyak hal yang lain ya juga perlu. Demikian Anggi dan Marcel, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rona Marina melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.